Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ayo kita membaca buku cerita. Pada kesempatan kali ini, buku yang ada di hadapan kita, buku tingkat pertama, buku yang kelima, yang berjudul Innaha Zahratun Wahidah, yang artinya hanya satu bunga saja. Ceritanya menjelaskan tentang pepatah, sedikit demi sedikit kalau dikumpulkan lama-lama menjadi bukit. Ya, demikianlah bagaimana kisah selengkapnya. Mari kita baca bersama-sama. حل فصل الربيع فأخذت العصافير تغرد على أغصان الأشجار وتغني ألحانا رائعة. وامتلأت الغابة بالأزهار الجميلة والفراشات الملونة. Tibalah musim semi, burung-burung pipit mulai berkicau di atas batang-batang pohon, menindangkan irama-irama yang sangat indah sekali. Dan hutan pun dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah serta kupu-kupu yang berwarna-warni. خرجت جميع الحيوانات من بيوتها بعد نوم طويل واستمتعت بدفء الشمس من جديد. Hewan-hewan pada keluar dari sarangnya setelah tidur panjang dan mulai menikmati kehangatan sang matahari. كانت الأزهار الملونة تملأ الغابة، هنا زهرة حمراء وهناك زهرة بيضاء وألوان كثيرة زاهية تملأ النفس حبا لها. Bunga-bunga yang berwarna-warni memenuhi hutan. Di sana ada bunga yang berwarna merah, ada bunga yang berwarna putih, dan banyak lagi warna-warna yang bersinar yang memenuhi jiwa yang menyukainya. وكانت النحلات تخرج كل يوم منذ الصباح الباكر لتجمع الرحيق من الأزهار فتصنع منه عسلا لذيذا. Sedangkan para tawon sudah keluar sejak pagi-pagi buta di setiap harinya untuk mengumpulkan sari bunga tersebut, lalu membuat madu yang lezat darinya. وفي الغابة كانت جميع الحيوانات تحب العسل وتصطف صباح كل يوم أمام خلية النحل لتأخذ العسل. Di hutan tersebut, seluruh hewan-hewannya menyukai madu. Mereka berbaris setiap pagi di depan sarang lebah untuk mengambil madu.
وفي صباح أحد الأيام حضرت الحيوانات كعادتها لتأخذ العسل، ولكنها حزنت كثيرا لأنها لم تجد عسلا، فتساءلت: لماذا لا يوجد عسل؟ Di suatu pagi datanglah hewan-hewan tersebut seperti biasanya untuk mengambil madu. Akan tetapi mereka sangat merasa sedih sekali karena tidak mendapatkan madu tersebut. Dan mereka pun saling bertanya-tanya, kenapa tidak ada madu? تقدمت نحلة نشيطة من الحيوانات وأخبرتها أن اختفاء الأزهار من الغابة هو السبب في عدم وجود العسل، لأن النحل يحتاج إلى الأزهار في صنع العسل. Majulah seekor lebah, hewan yang lincah dari hewan-hewan tersebut, dan memberitahukan bahwa tidak adanya bunga-bunga di hutan ini adalah penyebab tidak adanya madu tersebut. Karena tawon membutuhkan bunga untuk membuat madu. دار حديث طويل بين الحيوانات، واتفقت فيما بينها على معرفة سر اختفاء الأزهار من الغابة، وقررت أن يكون الكلب حارسا على الأزهار ليعرف من الذي يقطفها. Terjadilah perbincangan yang panjang di antara hewan-hewan tersebut. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut mereka sepakat untuk mencari tahu rahasia tidak adanya bunga-bunga tersebut dari hutan. Mereka sepakat untuk mengangkat sang anjing untuk menjadi penjaga bunga-bunga tersebut agar mengetahui siapakah hewan yang telah memetiknya. وفي يوم من الأيام رأى الكلب أرنبا يقطف زهرة جميلة، فلحقه وسأله عن الزهرة، فضحك الأرنب وقال: إنها زهرة واحدة ولن تضر شيئا، فأزهار الغابة كثيرة جدا. Pada suatu hari sang anjing melihat seekor kelinci memetik satu bunga yang indah. Lalu sang anjing pun menemuinya dan menanyakan tentang bunga tersebut. Tetapi sang kelinci malah tertawa dan mengatakan, cuma satu bunga saja, pasti tidak akan merusaknya sedikit pun. Bunga-bunga di hutan ini sangatlah banyak sekali. وفي اليوم التالي رأى الكلب ثعلبا يقطف زهرة وأخذها إلى بيته، فسأله الكلب عن ذلك فأجاب: إنها زهرة واحدة ولن تضر شيئا. Di hari berikutnya sang anjing melihat seekor rubah memetik satu bunga lagi dan membawanya ke rumah. Sang anjing pun bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Sang rubah menjawab, cuma satu bunga saja, pasti tidak akan merusaknya sedikit pun. وفي يوم ثالث جاء غزال وقطف زهرة، فتبعه الكلب وسأله عن سبب ذلك، فقال الغزال:
إنها زهرة واحدة ولن تضر شيئا. Di hari ketiga datanglah seekor kijang dan memetik satu bunga lagi. Lalu sang anjing pun mengikutinya dan menanyakan tentang sebab hal tersebut. Maka sang kijang pun menjawab, cuma satu bunga saja, pasti tidak akan merusaknya sedikit pun. عرف الكلب سر اختفاء الأزهار من الغابة، فجرى مسرعا إلى ملك الغابة وقال له: معظم الحيوانات تقطف الأزهار، ويظن كل واحد منها أن زهرة واحدة لن تضر شيئا حتى لم يعد في الغابة أزهار. Taulah sang anjing tentang rahasia tidak adanya bunga-bunga tersebut dari hutan. Lalu ia pun lari dengan terburu-buru menuju sang raja hutan dan mengatakan kepadanya, mayoritas hewan-hewan di sini telah memetik bunga-bunga tersebut, dan setiap dari mereka mengira bahwa cuma satu bunga saja pasti tidak akan merusaknya sedikit pun, sehingga tidak ada lagi bunga-bunga di hutan ini. غضب ملك الغابة كثيرا، ودعا جميع الحيوانات إلى اجتماع طارئ، وأعلن أمام الجميع قراره بمنع قطف الأزهار من الغابة، وفرض عقوبة على كل من يقطف زهرة بحرمانه من العسل مدة أسبوع. Sang raja hutan pun sangat marah sekali. Lalu ia mengundang seluruh hewan-hewan yang ada untuk berkumpul secepatnya. Dan di depan seluruh binatang-binatang tersebut, dia mengumumkan keputusannya tentang larangan memetik bunga dari hutan ini dan menetapkan hukuman dengan tidak diberinya madu selama 1 minggu bagi setiap hewan yang memetik bunga. نفذت الحيوانات قرار ملك الغابة، فامتنعت عن قطف الأزهار. وبعد فترة من الزمن عادت الأزهار تملأ الغابة من جديد، وعادت النحلات تصنع العسل اللذيذ لتوزعه على سكان الغابة السعيدة. Hewan-hewan tersebut melaksanakan keputusan sang raja hutan. Mereka dilarang memetik bunga. Dan setelah beberapa waktu berlalu, bunga-bunga mulai memenuhi hutan tersebut, sehingga sang tawon pun bisa kembali membuat madu yang lezat tersebut untuk dibagikan kepada para penduduk hutan yang berbahagia. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kisah innaha zahratun wahidatun, yakni masing-masing pribadi dari penghuni hutan itu hanya memetik satu bunga saja, tetapi karena semuanya memetik satu-satu sehingga akan mengambil atau mengurangi dari jumlah bunga yang ada sehingga tidak bisa terbentuk madu. Demikian cerita ini berakhir sambil belajar. Kita tutup, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.